tidak dibolehkan seorang istri mengungkit-ungkit pemberian dari hartanya kepada suami, maupun juga kepada keluarga suami, kepada ibunya suami misalnya, dan seterusnya gitu ya. Ini kadang-kala memang karena istri jarang-jarang ngasih ke suami, satu pemberian tuh kadang-kadang jadi semacam kenangan, sehingga sering diungkit gitu kan. Padahal suami setiap hari ngasih dia, menafkahi dia, tapi gak pernah diungkit suami gitu ya. Ini bedanya ya antara suami dengan istri. Padahal sebenarnya ikhwatul iman, pendengar yang budiman, bahwa sikap seperti ini kenapa tidak boleh? Karena ini akan membatalkan pahala. Apalagi kadang sering sekali bahwa satu kesalahan kecil yang suami lakukan dibanding sikap suami yang selama ini membelanya, melindunginya, menafkahinya, maka diungkit itu satu pemberian yang dulu pernah diberikan kepada suaminya. Maka Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 264 berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ya orang-orang beriman, janganlah kalian membatalkan pahala dari pemberian atau sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerimanya. Apalagi ya yang dikasih suami. Tentu karena sebuah kesalahan sepele akhirnya disebut-sebut, diungkit-ungkit pemberian yang pernah diberikan kepada suami. Ini sangat menyakiti suaminya. Seperti itu. Yang ini banyak terjadi juga ya di kalangan masyarakat kita ya. Bagaimana seorang istri kadang menjadikan alasan karena pernah memberi kepada suami sebagai sebuah alasan bahwa suaminya selama ini tidak pernah memberi kepadanya. Padahal itulah yang Rasul katakan sebagaimana sebab kenapa wanita banyak masuk neraka. Aktaru ahliha an-nisa. Kenapa? Yakfurnal ashir, banyak mengkufuri suami, banyak mengingkari suami. Terus tadi mengungkit pemberian-pemberian yang pernah diberikan kepada suami, yang itu secara tidak langsung adalah mengingkari kebaikan suami selama ini. Ini yang juga perlu dijaga dari sikap para istri kepada suaminya. Kemudian dengar yang beriman adalah tidak menyakiti suami baik dengan ucapan maupun perkataan, atau memanggil suami dengan panggilan yang tidak disukainya. Kategori menyakiti ini. Apalagi mencela suami, mencaci suami. Tentu ini banyak terjadi di kalangan wanita yang tidak mengetahui din. Gampang sekali mencela suami, gampang sekali menyakiti suami. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskannya tentang perihal sikap istri yang sering menyakiti suami, menghadik suami. Tentu ini terjadi karena memang ada masalah sebenarnya, sampai akhirnya istri merasa dominan, sampai berani mencaci. Biasanya memang pemicu adalah suami kurang tegas, biasanya suami kurang punya kepedean sehingga akhirnya takut sama istri. Maka itu wajar istri akhirnya menjadi lebih berani, lebih galak. Yang ini juga Rasulullah SAW dalam hadis juga menjelaskan bahwa celakalah suami-suami yang taat sama istri atau takut sama istri dalam konteks tertentu begitu ya. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan juga dari Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tu'di imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril in la tu'dhihi qatalakallah fa innama huwa indaka dakhilun yushaku ayyufariqaki ilaina. Bahwa janganlah seorang istri itu menyakiti suami di dunia dengan ucapan, dengan tindakan begitu ya. Atau nauzubillah, bahkan ada yang memukul suaminya, sampai mungkin sering memukul suaminya begitu ya. Nauzubillah min dzalik. Kalau ada istri memukul suaminya, itu gak ada lagi kecuali cerai saja begitu ya, karena sudah melampaui batas ini. Seperti itu. Jadi janganlah seorang istri menyakiti suami di dunia, melainkan istrinya di surga, itu para bidadari maksudnya begitu ya, akan berkata, janganlah engkau menyakitinya, celakalah engkau, karena ia hakikatnya sejenak berkumpul denganmu, yang kemudian suami akan meninggalkanmu untuk kembali kepada kami. Ini kata siapa? Para bidadari. Seperti itu.